Grotesque 2009. Film ini sangat rekomendasi ditonton sendiri, tapi pakai headset ya teman-teman. Tahu sendiri film Jepang ritme suaranya antara takut atau keenakan itu nggak ada bedanya. Takutnya kalau kalian nonton film ini pakai speaker, nantinya didatengin Pak Lurah loh. Hehehe. Alur film ini cukup seru untuk dinikmati, apalagi buat kalian manusia yang berjiwa pinjem dulu 100. Film ini berkisah tentang dua sejoli yang baru saja jadian, namun siapa sangka di hari bahagia mereka itu datang musibah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Berlatar di pinggir jalan, malam itu kita sebut saja Yanto dan Yanti hendak pulang ke kosan untuk segera menunaikan kewajiban yang umum dilakukan oleh muda-mudi setelah berkencan. Namun siapa sangka di tengah perjalanan mereka tidak sengaja melewati mobil yang dihuni oleh seorang psikopat. Saat tersadar, Yanto dan Yuli sudah ter-BDSM di sebuah ruangan. Dan bersamaan itu muncul psikopat yang kita panggil saja Agus. Agus kemudian mempreposisikan mereka agar sejajar. Lalu ia memberikan sebuah pilihan kepada Yanto 1 atau 2. Yang karena Yanto malah ketakutan, Agus pun langsung menyiksanya. Belum puas menyodok telak Yanto, Agus kemudian menusuknya. Yang tentu saja hal itu membuat Yanto merasakan ngilu melebihi asam lambung sampai pingsan. Usai itu, Agus kemudian menghampiri Yanti. Awalnya saya kira Yanti akan diperlakukan sama, tapi saya telah seuzon karena ternyata Agus cuma menjilatnya saja, kemudian pergi meninggalkan mereka. Tak berselang lama, psikopat Agus kembali hadir. Sambil makan siang, ia bertanya kepada mereka sudah berapa lama mereka berpacaran dan sudah berapa kali mereka berhubungan badan. Dari pertanyaan Agus ini, bisa disimpulkan Agus menjadi psikopat mungkin karena kelamaan ngejomblo. Jadi buat teman-teman yang sudah bertahun-tahun ngejomblo, alangkah baiknya cek kesehatan ke psikiater. BTW, ada nggak yang mau jadi pacar saya? Hehehe. Setelah mengetahui ternyata mereka berdua baru saja jadian, dan terlebih lagi Yanto belum pernah menggadap Yanti, Agus pun merasa iba kepada mereka. Agus pun kemudian mengobati luka Yanto, lalu dengan sukarela ia pun mewakili pekerjaan yang harusnya Yanto lakukan. Singkat cerita, sembari memberi minum kepadanya, Agus meminta agar Yanti mengulangi kalimat yang ia ucapkan. Dan karena kalimat itu berkata tolong bunuh aku, Yanti pun ketakutan dibuatnya. Saat Yanti terus dipaksa untuk mengucapkan kalimat itu, dan sudah pasti Agus akan melakukannya jika Yanti mengucapkannya, maka Yanto yang sangat mencintai Yanti pun rela berkorban untuk Neng Yanti. Alhasil, Yanto pun harus kembali menahan sakit yang luar biasa ngilu, hingga membuatnya kembali pingsan. Saat tersadar, kini mereka berada di posisi teturon. Agus kemudian memotong semua jari Yanto, lalu membuatnya menjadi souvenir dan diberikan kepada Yanti. Tak berhenti di situ saja, Agus juga melakukan hal yang sama kepada Yanti. Bahkan, Yanti harus merelakan choco chipnya dibuat souvenir. Lalu si Agus kembali menyiksa Yanto. Dan saat itu Agus memberikan pilihan. Jika Yanto menyerah, dia akan berhenti menyiksanya dan mulai menyiksa Yanti. Meski mereka baru saja jadian, namun karena Yanto adalah pria sejati yang rela tersakiti demi seorang wanita yang ia cintai, alhasil ia pun memilih menanggung semua penderitaan itu. Walaupun pada akhirnya otong Pak Yanto harus dipaku beberapa kali. Sambil memaku si otong, Agus terus memaksa agar Yanto menyerah. Dan karena Yanto tidak kunjung menyerah, Agus pun frustasi dan mengakui kekalahannya.
Singkat cerita, alhasil si Agus kemudian memberikan pertolongan medis yang layak kepada mereka. Sambil mengucapkan selamat kepada mereka yang bisa mengalahkannya dan membuatnya bergairah, Agus berjanji kepada mereka setelah mereka sembuh, Agus akan menyerahkan diri ke polisi. Dan untuk kompensasi atas kerugian yang mereka alami, Agus akan memberikan semua aset harta bendanya kepada mereka. 体力が回復するまではここにいてね。態度で示すしかないと思ってるんだ。僕の資産なんだけど。頑張るって言ったろ。Meski memiliki sedikit keraguan, tapi karena pelayanan yang sangat baik dan meyakinkan dari Agus, akhirnya mereka yang awalnya sudah putus asa, kini memiliki semangat untuk menempuh hidup baru. Dan sudah saya duga, setelah mereka pulih sehat walafiat, alih-alih mendapatkan kebebasan dan hidup bergelimangan harta, mereka malah kembali ke ruangan itu. Di sana, Agus mengatakan jika ini adalah tes terakhir untuk kebebasan kalian. Dan Agus pun kembali memberikan pilihan kepada Yanto untuk memilih dirinya atau kekasihnya, yang sudah dipastikan jika Yanto lebih mementingkan belahan jiwanya itu. Agus lalu mengeluarkan brodotnya Yanto, kemudian dicentelkan ke sebuah pengait. Yanto pun diminta membebaskan ikatan Yanti agar Yanti bisa melanjutkan hidupnya. Dengan terseok-seok, ia berjalan menghampiri Yanti. Meski sempat terjatuh beberapa kali, namun kekuatan cinta yang ia miliki dan motivasi yang diberikan oleh si Agus, Yanto akhirnya berhasil menggapai kekasihnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia mencoba memotong tali ikatan Yanti. Sayangnya Yanto gagal, karena ternyata tali yang mengikat kekasihnya itu telah dilapisi dengan kawat besi. Merasa dipermainkan, Yanti hanya terdiam ketika Agus bertanya apa permintaan terakhirnya. Karena sudah muak, Yanti berbalik meludahi Agus sambil berkata jika kelek Agus bau tengi. Mendengar umpatan itu, si Agus sakit hati dan tanpa basa-basi mengsingso perut Yanti. Namun, kesalahan ia lakukan ketika menebas kepala Yanti yang sebenarnya pada adegan ini kurang masuk akal. Masa saat kepala Yanti terbelah terpisah terbang tanpa batas, ketika mendarat, ia masih sempat menggigit si Agus. Akhirnya mereka pun tewas dengan saling berhadapan. Sungguh so sweet sekali. Kemudian diperlihatkan Agus memakamkan mereka berdua. Tak lupa sebagai seorang yang berilmu, Agus mendoakan mereka. Usai berdoa, Agus kemudian pergi dan terungkaplah ternyata mereka bukanlah korban satu-satunya. Di akhir film terlihat Agus sedang mencari mangsa baru. Dan sebelum memulai aksinya, tak lupa ia menyemprotkan deodoran ke keleknya. Dan film pun tamat. Jujur Li, tema film ini cukup bagus, bergaris dasar dengan kekuatan cinta. Seberapa rela seorang laki-laki berkorban demi orang yang ia cintai, meski terkadang realita tidak seindah kenyataan. Meskipun pada kenyataannya bersama selama 8 tahun bukanlah jaminan akan menua bersama. Cok malah curhat. Film aslinya berdurasi 1 jam 9 menit dan alur filmnya to the point, langsung pada intinya. Dan ya seperti yang tak andani mau, nek arep nonton film iki usahake sendiri atau pakai headset karena ritme enak dan takut bahasa Jepang itu nggak bisa dibedain. Takutnya nanti menyebabkan fitnah gitu loh. Hehehe. Sebenarnya ini hanya akal-akal saya untuk menambah durasi saja, jadi maaf ya kawan-kawan agar bisa ngejar jam tayang. Makasih buat kawan-kawan udah nonton sampai selesai, makasih supportnya yang udah subscribe, semoga kalian sehat selalu, dan yang belum subscribe semoga juga sehat selalu. Pinjem dulu 100 bang.